Lah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sehat. Sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Ketua kelas silakan memimpin doa. Bagas? Siap, Bro. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siap, Bro. Sampai Bro kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita membaca doa, Ibu akan absen dulu. Siapa yang hadir pada pagi hari ini? Kemana Faisal? Satu lagi siapa? Mana Gadis? Baiklah, semoga yang sakit segera disembuhkan, disehatkan. Untuk memulai pelajaran kita, untuk lebih bersemangat kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Baik, untuk Mili, Ibu minta pimpin lagu pada pagi hari ini. Silakan. Marilah kita menyanyikan lagu Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Marilah bangga bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka. Selama hayat merdeka Jumada, kita tetap sedia membela negara Indonesia. Kita tetap sedia membela negara Indonesia. Bagas, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan bertepuk-tepuk dulu Bagas, biar semangat. Pimpin Bagas, tepuk semangat Bagas. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2. Ya, tentang cek udara bersih bagi kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Siapa yang bernapas? Saya. Semua kita bernapas. Macam mana kita bernapas? Melalui apa kita bernapas? Dari hidung. Nah, setelah dari hidung, kemana lagi kita akan temukan pada pembelajaran kita hari ini? Bagaimana kalau kita tidak bernapas lagi? Mati. Jadi, perlukah kita bernapas? Perlu.
semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada apa? Manusia. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Siapa manusia? Adalah bernapas. Oke, Apa yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut besar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Nampak tuh paru-paru? Paru. Trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus.
Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu adalah fase inspirasi dan yang kedua itu adalah fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup nafas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan nafas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari Putri D. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Akhir kata, Putri ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, baiklah. Jadi dari tampilan layar kita ini, kita sudah mengetahui nama-nama alat organ tubuh untuk kita bernapas, ya nggak? Mulai dari rongga hidung, ada tenggorokan sampai ke paru-paru. Sudah dijelaskan tidak? Sudah.
Disebutkan lagi ada dua jenis pernapasan. Ada pernapasan di perut, ada pernapasan dada. Baiklah, untuk lebih memahami kita akan membuat suatu proyek itu alat pernapasan pada manusia. Dari alat yang kita buat ini nanti kita akan mengetahui bagaimana proses pernapasan dada dan bagaimana proses pernapasan perut. Jadi sebelum kita mulai, Ibu akan membagi dua kelompok. Baiklah anak-anak, jadi Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. 6 orang sampai ke belakang. Kelompok 1, Bagas, Rohim, Ika. Silakan bergabung dengan ujung. Yang di tengah kelompok 2, silakan pindah ke sini. Khairi, Sani, Cepi. Ayo, pindah. Nah, kelompok 1 meja. Pindah. Jadi satu meja. Ayo, ke situ. Berbagi ya. Sudah siap? Siap. Perhatikan cara kerjanya untuk lab. Silakan berbagi. Cara kerjanya akan Ibu tampilkan sebuah video. Jadi video dimulai, silakan anak-anak Ibu sekalian untuk memulai langkahnya sesuai dengan video yang telah ditampilkan. Perhatikan, ayo. Ketika video dimulai, semuanya harus segera mengerja. Tema dua, cara bersih bagi kesehatan. Perhatikan, kita akan membuat model paru-paru manusia. Nah, tugasnya itu kita nanti akan menjelaskan pernapasan pada manusia. Yuk, lakukan kegiatan pertama. Ibu sudah membagi menjadi dua kelompok. Jadi 9 hari ini. Bahan-bahannya sudah kita siapkan? Sudah. Nah, untuk langkah-langkahnya, mari kita perhatikan video berikut. Untuk membuat model paru-paru manusia ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah balon, Balonnya ada berapa? 2 buah Rekor sedota. Sedota. Bongkar berapa? Plastisik ini kita ganti dengan lem. Lakban. Botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan lubang.
sehingga akan membentuk. Langkah kedua, Silakan potong bagian bawah botol dikit. Ujung botol. Ya. Dari pisau. Ya. Sudah terpotong belum? Kelompok 2. Cerdas. Cara cerdas. Potong bagian bawah botol. Langkah 1. Kita potong dulu. Santai, jangan buru-buru. Nah. Sampai habis. Nah, tuh. Siapa yang sudah? Oke, semua sudah selesai. Langkah selanjutnya perhatikan. kedua ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam balon. Kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dan Oke. menggunakan karet. Atau bisa juga menggunakan plastik. Kemudian kita pasang. Nampak? Oke, kita ikat balon dengan karet. Ada karet yang sudah bekas? Ini yang penting, Pak. Yo, ikat sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Oh ya, Kak. Ya. Dari kawang. Kelompok 1 sudah? Ikat lebih kuat tuh. Lagi apa? Rahim ya. Sudah? Kita lanjut. Selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan melalui bagian. Nah, perhatikan. Sampai ujung sederhana keluar. Kemudian kita posisinya seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastik ini. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada Lem plastisin diganti dengan lem.
rapatkan. Iya. Terus. Belum. Nah, ya, atas tuh. Kuat ulang. Oke. Kelompok 1. Silakan dilemparkan. Pegang suka. Terus. Ya. Lagi belum. Gimana? Asik. Rapikan, Bang. Perhatikan langkah selanjutnya. Satu balon ini kita akan potongan dari saja. Kemudian kita coba gambarkan dan kita akan pasangkan di bagian botol sehingga kemudian anak akan menggunakan Lanjut ke langkah berikutnya. Ayo. Ya. Nadia. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Baiklah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bawa Bagas proyeknya, Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Gagas Eksando. Saya dari kelompok A. Saya dari kelompok 1. Baiklah, lanjut. Saya akan mempresentasikan Saya akan menjelaskan pernapasan apa, Mbak? pernapasan dada. Ya, silakan. Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Yang merah ini apa namanya, Bagas?
kami dari kelompok 1. Silakan ditutup kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baiklah, kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum dulu, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabisa. Saya dari kelompok. Saya dari kelompok 2 Silakan mempraktekkan. mempraktekkan Pernapasan mana bisa? Yuk, silakan. Jelaskan nggak bisa. Yang merah itu namanya apa? Jelaskan ke teman-temannya. paru-paru. Yang bawah, diafram. Biar Nah, Fatma. iya. Silakan tutup Nabisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah proyek pertama kita selesaikan, kita akan memasuki pada proyek berikutnya. Tapi sebelum itu bertanya dulu. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini untuk pelajaran pertama? Tentang paru-paru, apalagi selain paru-paru? Pernapasan pada manusia. Cara pernapasan pada manusia. Apa yang telah kita buat? Apa yang sudah kita buat? Organ tubuh. Organ tubuh, organ pernapasan pada manusia. Melalui alat sederhana dari balon dan alat-alat lain. Baiklah, demikian untuk pembelajaran 1. Kita akan memasuki lagi pembelajaran yang kedua. Sudah siap? Baiklah anak-anak, kita masuki pembelajaran kita berikutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Perhatikan layar di papan tulis. Jadi kita akan membuat pertanyaan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Pertanyaan ini kita buat berdasarkan bacaan tentang sistem organ pernapasan pada manusia tadi. Stop dulu yuk. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD lembar tugasnya dulu. Silakan bagikan ke temannya. Dah. Di kertas Ibu sudah buat kolom pertanyaannya. Kita pakai pertanyaannya 5 kata tanya. Apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bisa dimulai? Bisa. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan yang pertama. Silakan. Ada ini Bisa. Diskusi. Ayo.
Iya deh. Ya. Baiklah, sudah selesai semuanya? Kumpul. Baiklah, setelah selesai tugas individunya, kita akan memasuki tugas kelompok. Kita akan membuat proses pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Ada 7 alat pernapasan tadi pada manusia. Ya. Silakan diurutkan, tulis di karton yang telah kita sediakan. Tulis atasnya. Mulai kerja kelompok. Potong kertas menjadi 7 bagian karena ada 7 alat pernapasan. Potong kertas menjadi 7 bagi. Silakan ditulis apa saja nama alat pernapasannya tadi. Silakan tulis. Di spidol, tulis di spidol. Baru dulu sistem pernapasan pada manusia. Tulis judulnya dulu, siapa yang menjadi notulen fisika? Pita, ya tulis Pita. Atasnya Pita. Asbak. Tujuh. Pernapasan pada manusia. Kan ada 7 alat pernapasan. Baru tempel. Apa yang dulu ya? Sudah pita sistem. Alih. Sistem pernapasan sedang. Langsung. Lagu dek 7. Kedang tulisannya yuk. Ayo itu.
Nah, yang cowok nempel. Bang, ambil tempel. Kamu apa tadi? Ya. Tunggu. Kau lah. Sudah tepat ya. Lem, ada lem. Yo. Ambil panas-panas. Kita. Nah, macam tu. Ya. Bronchiolus. Alveolus. Kedua apa? Tadi aku paling. Ada lima dah. Nah, yang lainnya nih suka baris. Papa dua silakan maju.
awal tadi. Jawab. Kembali ke tempat duduk yang di aula Suharati. Sudah? Ayo Khairi, sudah siap? Sudah? Sudah? Jadi kita sudah membuat pertanyaan tadi dari bacaan sistem pernapasan pada manusia. Kita juga sudah membuat bagan sistem pernapasan pada manusia. Kita berapa sistem pernapasan pada manusia? Itu apa tadi? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tangan untuk kita semua. Tepuk salut untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan bermain alat musik. Tapi sebelum itu kita akan memperhatikan dulu alat musik apa yang akan kita mainkan, lagu apa yang akan kita mainkan. Perhatikan dulu. Baiklah, untuk pelajaran penutup kita pada hari ini kita akan memainkan alat musik pianika. Sekarang ibu tanya, menghembus pianika, meniup pianika, apakah kita perlu pernapasan? Perlukah pernapasan? Nah, kita memerlukan pernapasan untuk memainkan pianika. Lagu kita pada pagi hari ini yaitu lagu yang bertangga nada minor. Tangga nada minor itu lagunya yang tempo lambat atau lagu Perhatikan lagu berikut. Nanti kita akan memainkan pianika lagu syukur. Perhatikan ya.
demikianlah tadi contoh cara kita memainkan alat musik pianika. Mari kita latihan untuk memainkan alat musiknya. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulang lagi. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Yang pertama kita sudah belajar apa hari ini? Sama-sama manusia. Pada manusia kita juga sudah membuat bentuk Paru-paru. bentuk paru-paru untuk sistem pernapasan pada manusia. Ya. Cara kerja organ pernapasan pada manusia. Ya. Yang ketiga, kita sudah membuat pertanyaan tentang sistem pernapasan Pada manusia. pada manusia. Terus kita juga sudah membuat bagan sistem pernapasan pada manusia. Yang terakhir kita sudah memainkan alat musik pianika, lagu syukur, tangga nada mi. Terima kasih untuk hari ini. Ibu doakan besok sehat, jadi kita bisa lagi kembali ke sekolah. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mohon untuk ketua kelas pimpin doa kita pada akhir pembelajaran ini. Siapa bertanya ulang? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.